Atletico Madrid semakin menunjukkan penurunan performa di bawah asuhan Diego Simeone. Pelatih asal Argentina tersebut gagal membawa timnya meraih gelar sejak tahun 2021 yang lalu. Padahal Los Rojiblancos gak pernah kehabisan stok pemain yang berbakat. Namun sang pelatih justru gagal memanfaatkan keuntungan tersebut dengan alasan kurang taktikal. Sebut saja ada Joao Felix yang bakatnya kini sia-sia akibat keegoisan Simeone. Bagaimanakah penurunan prestasi Atletico Madrid meski sudah hambur uang ratusan juta? Sudah jor-joran selama 2 musim terakhir. Atletico Madrid kerap dicap sebagai tim pelengkap La Liga karena langganan juara 3. Pasukan merah putih selalu gagal menyaingi dominasi Barcelona dan Real Madrid. Padahal Los Rojiblancos sudah banyak menghambur-hamburkan uang selama 2 musim terakhir. Pada 2024-2025, tim besutan Diego Simeone merogoh kocek hingga 188 juta euro. Ini merupakan pengeluaran terbesar mereka setelah musim 2019-2020. Jawara 11 kali La Liga ini memboyong sederet potensial seperti Conor Gallagher dan Alexander Sørloth. Klub yang bermarkas di Civitas Metropolitano ini juga memboyong Julian Alvarez dari Manchester City. Bandrol 75 juta euro membuatnya jadi pemain termahal kedua dalam sejarah klub. Sayangnya pemborosan tersebut masih belum cukup mengangkat marwah Atletico Madrid. Jan Oblak dan kolega harus tertunduk lemas usai kembali nangkring di peringkat ketiga. Meski begitu, manajemen Atletico justru pantang menyerah menyambut musim baru. Los Rojiblancos kembali melemparkan segepok duit senilai 175 juta euro. Dana tersebut langsung digunakan untuk menggait 10 pemain anyar sekaligus. Di antaranya termasuk Thiago Almada, Giacomo Raspadori, dan Matteo Ruggeri. Manajemen Atletico turut memboyong Alex Baena selaku salah satu talenta terbaik Spanyol saat ini. Dirinya jadi pemain baru termahal Los Rojiblancos dengan bandrol 42 juta euro. Gak heran ex-penggawa Villarreal ini memang tampil moncer di musim lalu. Bahkan Baena bersaing dengan Lamine Yamal dan Vinicius Junior untuk merebutkan gelar top assist. Manuver transfer brutal ini membuat Atletico jadi klub terboros melebihi Real Madrid. Bahkan Simeone dikabarkan masih ngebet menambah amunisi baru dengan membidik Nico Gonzalez dari Juventus. Mulai redupnya sihir Diego Simeone. Namun pembelian jor-joran ini rupanya tak membuat Atletico Madrid jadi perkasa. Los Rojiblancos justru harus memulai musim ini dengan kondisi terseok-seok. Baru-baru ini Atleti ditumbangkan Espanyol dengan skor 2-1 di laga pembuka. Padahal Antoine Griezmann dan kolega sempat unggul di babak pertama lewat gol Julian Alvarez. Akan tetapi klub berjuluk Periquitos tersebut justru berhasil remontada di babak kedua. Akibatnya rekor tak terkalahkan Atleti di laga pembuka Liga sejak 2009 harus tercoreng. Gak heran kekalahan dari Espanyol ini membuat Diego Simeone tertunduk malu. Saya mengerti kalau kekalahan ini merupakan bagian dari perjalanan tim. Kekalahan ini sangat menyakitkan bagi saya dan tim, ungkap Simeone. Di lain sisi, fans Atleti mulai khawatir Simeone sudah kehilangan magisnya. Entrenador 55 tahun ini dianggap meredup karena permainan harapnya mulai bisa diakali lawan. Pasalnya Simeone konsisten bermain parkir bus dan bertahan sepanjang laga. Pelatih kelahiran Buenos Aires ini juga terlalu bergantung pada memprovokasi pemain lawan. Alhasil taktik monoton milik sang entrenador akhirnya bisa dibaca oleh tim lawan. Atleti juga semakin kesulitan bersaing di semua ajang karena tak kunjung mendapat trofi. Pasalnya pasukan merah putih mengalami krisis trofi selama 4 tahun terakhir. Atleti diketahui terakhir kali mengangkat piala saat menjuarai La Liga pada 2021 silam. Padahal Simeone merupakan pelatih dengan gaji termahal saat ini. Manajemen menggaji pelatih Argentina ini dengan kisaran 33,5 juta dolar per tahun mengalahkan Arne Slot. Dapatkan celana pendek bahan premium yang super adem dari Honorable cuma 40 ribuan aja. Cek linknya di bawah ini ya. Selalu gagal memaksimalkan bintang potensial. Selain nihil prestasi, kiprah buruk Diego Simeone juga mengakibatkan redupnya para bakat potensial. Terbaru ada nama Julian Alvarez yang karirnya sempat diprediksi mandek di Atletico Madrid. Alvarez sendiri memang tampil cukup memukau di musim debutnya dengan 29 gol dan 8 assist. Sayangnya torehan tersebut masih belum mampu mengangkat performa Los Rojiblancos.
Tak cuma finish di peringkat ketiga, Atletico juga pulang lebih awal di ajang Liga Champions. Mirisnya mereka harus tumbang dari Real Madrid setelah melewati babak adu penalti. Usai menjalani musim yang buruk, Alvarez mengaku sangat kecewa dengan performa rekan setimnya. Yang kurang saat ini hanyalah trofi. Kami gagal meraihnya karena hal-hal kecil. Kami harus mengevaluasi apa saja yang bisa kami perbaiki. Di sisi lain, hubungan Atletico dengan ejen Alvarez juga dilaporkan meradang. Sang ejen yakni Fernando Hidalgo menyebut Atletico nggak mampu mengakomodasi perkembangan sang bomber. Alhasil sempat muncul rumor kalau Alvarez berniat cabut dari Civitas Metropolitano. Namun ini bukanlah kali pertama Atletico dan Diego Simeone menyia-nyiakan bakat terbaik sepak bola. Jauh sebelum Alvarez, nama Joao Felix lebih dulu mengudara sebagai prospek menjanjikan. Bintang Portugal ini jadi pemain termahal klub usai diboyong 120 juta euro dari Benfica. Bukannya tampil gacor, Felix malah mendadak melempem dan gagal memenuhi ekspektasi. Padahal dirinya sempat diprediksi Ricardo Kakak bakal menjadi calon bintang masa depan. Saya pikir Felix punya permainan yang sangat ofensif, saya menyukainya. Penting baginya untuk memahami keinginan Atletico Madrid di Spanyol maupun panggung dunia, ujar Kakak. Celakanya, petua sang idola nggak berlaku bagi Felix. Dirinya berkali-kali dipinjamkan karena dinilai kurang cocok dengan skema Diego Simeone. Pada akhirnya, Felix langsung dijual ke Chelsea dengan harga diskon. Bahkan dirinya sempat dipinjamkan ke AC Milan musim lalu sebelum akhirnya diobral lagi ke Al Nassr. Semakin tertinggal jauh dari Madrid dan Barcelona. Hilangnya berbagai pemain bintang membuat langkah Atletico Madrid makin berat di La Liga. Tim berjuluk Rojiblancos ini dianggap bakal stagnan dan tak mampu menyaingi Real Madrid dan Barcelona. Bahkan penambahan amunisi anyar ke Stadion Metropolitano dianggap bakal sia-sia. Selain karena taktik monoton, Atleti masih belum punya mental juara yang konsisten. Akibatnya, superkomputer Opta menilai Atleti cuma punya peluang yang amat kecil memenangkan La Liga. Pasalnya, Julian Alvarez dan kolega memiliki peluang hanya sebesar 6,48%. Atleti bahkan berpotensi bakal tetap konsisten menjadi klub yang finish di posisi ketiga. Menurut Opta, peluang anak asuh Diego Simeone finish di urutan tersebut cukup besar, yakni 19,83%. Atletico Madrid melengkapi 3 besar tradisional musim lalu, dan mereka sibuk membangun kembali skuad Diego Simeone musim panas ini. Lapor Opta. Alhasil publik Atleti marah besar karena klub kesayangannya tak kunjung juara. Pasalnya pasukan merah putih punya situasi keuangan yang sehat dan tak terdampak banyak polemik. Mereka semakin naik pitam melihat Julian Alvarez dan kolega terpeleset di laga pembuka. Ditambah Diego Simeone dianggap jadi biang keladi karena melakukan blunder taktik fatal. Salah satunya adalah mengganti Alex Baena dan Thiago Almada. Padahal keduanya berperan penting sebagai motor serangan Los Indios. Alhasil legenda Atleti seperti Saul Niguez turun gunung dan ikut mengecam Simeone. Saul menyebut Los Solsoneros tak punya alasan apapun untuk mengalami puasa trofi. Atletico selalu punya sedikit alasan untuk tidak juara. Mereka menghabiskan banyak uang seperti tim lain. Dan mereka harus bersaing untuk seluruh ajang. Kecam Saul. Sneakers impor dari Korea yang cocok dipakai kapan saja, terutama buat nonton bola. Cek linknya di bawah ini. Dengan taktik Diego Simeone yang semakin membosankan, akankah Atletico Madrid bakal menjadi tim semenjana di La Liga?